Halo Mr. Rasis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendradara Wijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Peggy meninggal nih bang, ya kan, yang anaknya juga meninggal, tapi banyak beredar bahwa Peggy atau Eki ini masih hidup. Eki kali. Eki Dan Vina. Eki masih hidup. Ya kan, tapi bantahan dari bapaknya sendiri bahwa Eki itu benar-benar meninggal, tapi pada akhirnya dibilang berani sumpah pocong nggak bang dengan kasus meninggalnya anaknya sendiri. Gimana bicara Sumpah pocong, ya mohon maaf, gua nganggapnya Hotman Paris dukun dong, berarti bukan pengacara. Kalau pengacara bicara undang-undang kan gitu. Berarti Hotman Paris udah ikut-ikutan dukun gitu kan, gua bicara sumpah pocong, nggak ada tuh undang-undangnya sumpah pocong kan gitu. Artinya di sini gue bicara normatif aja lah, sesuai dengan rule-nya gitu kan. Kalau masalah Ekinya mati atau hidup itu urusannya ibtudian dengan Allah SWT dan dengan negara kan gitu. Yang jelas yang gue tegaskan di sini, seorang ibtudiana lagi stres, lagi terganggu jiwanya dan mentalnya, depresi, lagi gila, lagi depresi. Tahu-tahu hasil depresian itu hasil kerjanya dia dalam kondisi depresi, nangkepin anak lagi pada nongkrong, dibawa ke polisi, di BAP pula. Itu udah cacat pak. Peristiwa hukum awalnya kan itu dari hasil tangkapan itu Rudiana. Orang lagi stres ditangkap, diperiksa, itu udah cacat pak. Sampai ke belakangnya pun cacat. Gitu. Artinya di sini udahlah bebasin aja lah Sakatata dan kawan-kawan. Kasihan mereka udah 8 tahun loh. Polisi udah kasih rumah seorang satu-satu tuh orang yang terpidananya, kasih rumah, kasih duit buat modal usaha mereka gitu kan. Karena banyak banget peristiwa-peristiwa hukum yang nggak mungkin banget sebenarnya gitu. Dia harusnya jangan diperiksa, bikin malu-maluin gitu. Ya contoh kayak kasus di Split kan. Sementara saksi ini atau tersangka ini bilangnya ini matinya karena celurit, bolong. Yang ini katanya karena benturan, batu. Itu aja udah salah, udah kontradiksi BAP-nya. Kan gitu. Ada lagi katanya ini Vina itu kata si Mega atau kata siapa itu di pengadilan PK. Vina itu sebenarnya lagi men, lagi haid. Ya kan, maaf, celana dalamnya saya yang bersihin celana dalamnya gitu loh. Karena dia itu lagi men, saya bersihin. Ini si Mega ini bersaksi tidak ada yang setting loh. Dia bersaksi dan berkeyakinan bahwa dia merasa dan siap disumpah, merasa dia mencuci haidnya si Vina gitu loh. Artinya di sini banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses berita acara pemeriksaan. Tetapi kejanggalan itu saya menganggapnya wajar. Kenapa? Karena diawali proses penangkapannya oleh orang gila. Orang gila, orang stres, orang sakit jiwa, orang mentalnya terganggu, yaitu Ibtu Rudiana, dibawa ke polisi dengan membawa tangkapannya, hasil tangkapannya ditaruh, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Itu udah cacat. Orang sakit nggak bisa diperiksa menurutku apa? Ya. Bicara sumpah pocong bang, ya kan. Bicara hukum, apalagi dia kan juga aparat hukum, dalam tanda kutip penegak hukum itu dia kan aktif juga di kepolisian. Kata sumpah pocong untuk masyarakat lebih percaya enggak, atau untuk cuma hanya alibi dia bang? Gimana bang melihat? Kan itu Rudiana kalau dalam masalah itu karena berkaitan dengan apa sih jiwa kan, mental. Iya. Gua nggak bisa lah kalau itu. Jujur, untuk saat sekarang ya kalau lu suruh nilai, gue lebih percaya itu Rudiana. Kalau masalah dia si Eki meninggal atau tidak, gue yakin itu Eki meninggal. Gitu aja. Gitu loh. Jadi nggak ada rekayasa Eki itu masih hidup atau enggak. Tapi kan masyarakat ini kan masih tanda tanya bang, ya kan, untuk kejanggalan meninggalnya bang. Apalagi banyak saksi-saksi sudah pada keluar bang bahwa saat bersaksi itu banyak yang diadakan dalam tanda kutip disuruh balik dari gue. Apa untungnya itu Rudiana mengumpet-ngumpetin kematian si Eki? Iya. Yang padahal masih hidup. Apa untungnya? Arah pandangan pikiran kalian ini apa sih? Terhadap itu Rudiana yang mengumpetin atau menyembunyikan kematian daripada Eki, padahal itu bukan Eki. Apa sih untungnya bagi itu Rudiana dengan menyembunyikan itu apa? Nah, di situ dulu pertanyaan gue. Coba dijawab. Abang mau membela kan 7 narapidana ini, iya, untuk membebaskan. Balik lagi, abang membela dari karena apa? Kalau bilang pidana dengan kematian ini tidak menutupi
Loh, saya membela karena prosesnya salah. Orang gila BAP disuruh BAP kan gitu. Hasil tangkapan orang salah prosedur. Cacat administrasi, mal administrasi. Artinya di sini saya mengacu kepada orang yang lagi stres anaknya meninggal. Udah jelas-jelas dia bilang dalam beberapa kali pertemuan di media sosial oleh wartawan, dia bilang saya terguncang pada saat itu. Depresi karena anak meninggal. Ya itu aja udah cukup bagi saya untuk mematahkan semua dalil-dalil hukum yang dituangkan dalam BAP dan putusan pengadilan. Karena dengan terang benderang itu dia ada mengatakan bahwa dia lagi depresi. Orang lagi sakit, disuruh nangkep dan hasil tangkepannya disahkan oleh BAP. Artinya BAP itu cacat karena yang nangkep ini orang sakit. Gitu loh Pak. Tapi dari garis Prosedurnya cacat karena dia juga saat itu lagi di sat narkoba. Harusnya krimum yang memeriksa. Kenapa sat narkoba? Gitu loh. Tapi kenapa yang BAP itu kan Ibtu Rudiana? Iya, yang nangkep. Iya kan, yang BAP dan akhirnya 7 narapidana itu kan ketangkap. Iya. Ya kan, menjalankan. Harus kan dia dari awal harus membuka fakta sebenar-benar ini kenapa dan ada apa. Abang sebagai penasihat hukum melihatnya gimana gitu loh. Harusnya kenapa dan apa sejak awal gitu. Iya. Dengan kasus ini siapa pelakunya dan kenapa bisa 7 narapidana itu ditangkap gitu loh Bang. Karena masalah. Ya kan dia lagi terguncang jiwanya, makanya siapa aja yang dianggap dicurigai dia tangkap. Berdasarkan keterangan-keterangan daripada saksi-saksi yang memberanikan diri. Dengan seyakin-yakinnya meyakini itu bahwa itulah pelakunya kan gitu. Nah orang lagi gila, orang lagi stres ya tangkap lah. Karena waktu itu dia kalut, sedikit saja bisikan dari orang dia udah langsung kerjakan. Gitu loh. Artinya Ibtu Rudiana dalam hal itu tidak bisa disalahkan. Paham nggak? Iya paham. Paham nggak? Ibtu Rudiana tidak bisa disalahkan. Yang harus disalahkan proses hukumnya. Ngerti nggak? Orang lagi sakit jiwa, nangkepin nih orang, ya kan? Dibawa ke kantor polisi, lalu diserahin ke penyidik. Entah penyidik itu udah dapat sprint atau belum, atau hari itu juga di BAP. Beberapa orang ini dipaksa untuk ngaku. Paham nggak? Iya, paham. Kenapa gue bilang dipaksa untuk ngaku? Kan ada yang disiksa, ada yang suruh minum air kencing, ada yang ditato, ada yang dapat segala. Nah, itulah saya bilang tadi, karena prosesnya diawali dari orang gila yang nangkepin, dibawa kantor polisi di BAP, lah yang BAP juga nurut sama orang gila. Akhirnya isi BAP-nya gila, putusannya gila, semuanya jadi gila. Nah, daripada semuanya gila di PK, cepet-cepet itu diwarasin semua, dibebasin yang 7. Ngerti gak? Betul. Paham kalau itu semua. Ya, itu alurnya. Yang namanya Dede sama Ayah itu ikut gila juga dong. Gila dong. Lu disuruh ngaku sama orang gila padahal lu nggak melakukan hal ini, lu kenapa ngaku? Lo gila berarti, orang gila harus dimasukin ke sumber waras atau rumah sakit ODGJ. Gitu loh. Udah tahu lu disuruh ngaku sama orang gila. Misalnya orang stres gitu kan. Lah penyidiknya juga jadi, coba penyidiknya jadi semua. stres semua. Lo yang ngomong ya bukan gue. Tapi kan itu fakta hukum Bang, bukan fakta stres yang gila Bang. Jadi kita bicara hukum yang akhirnya. Lah gue juga bicara hukum sesuai dengan KUHP. Orang gila nggak boleh meriksa dan orang gila nggak boleh diperiksa. Orang sakit nggak boleh meriksa dan orang sakit nggak boleh meriksa. Nggak boleh diperiksa. Jelas? Ya. Jadi kasus PKI ini juga dilihat dari sisi kegilaan itu yang harus di benang merahnya Bang. iya dong, benang merahnya adalah orang stres nggak boleh meriksa karena ini cacat formil semua pemeriksaannya. Artinya putusan itu sangat bijaksana sehingga ketika putusan itu diputus oleh hakim Sakatata tidak bersalah dengan 7 kawannya, ya kan? Ibtu Rudiana juga tidak bisa disalahkan karena Ibtu Rudiana ini dalam terganggu jiwanya pada saat itu akibat anaknya meninggal. Makanya tidak substansional ketika Hotman Paris nanya, abang siap disumpah pocong? Apa kalau si Hotman Paris ini udah bergaul dengan dukun, sementara saya udah menghindar dari dukun gitu loh. Jadi udah gak ada korelasinya antara dukun-dukun itu dengan undang-undang gitu loh. Kita bicara masalah hukum yang tercatat dan tertulis aja di lembar negara gitu. Itu sebuah hukum dari Sakatata dan Dedi. Langkah selanjutnya apa Bang? Gue nunggu instruksi dari Pak Farhad Abbas dengan Pak Oto Hasibuan. Siap. Karena panglima kita beliau, gue kan anak bawang baru ikut, jadi ya gue disuruh ngoceh, ya kan, gue siap 24 jam suruh ngapain aja, gitu. Termasuk gue siap melawan Rasman Arief Nasution,
Ya. Kemarin juga berani, ya kan, untuk undian. Dia Iya. berani untuk bayar 11 juta. Kalau ini bisa dikatakan meninggalnya itu kecelakaan tunggal. Oh, kalau kecelakaan tunggal atau apa itu bukan ranah gue lah. Oke. Itu hakim lah yang memutuskan itu. Yang jelas gue lebih ke prosesnya. Prosesnya adalah orang gila, lo mau celaka kayak mau dibunuh kayak mau apa kayak, orang gila nangkepin orang lagi pada nongkrong, dibawa ke kantor polisi, di BAP, BAP-nya jadi gila. Ada 2 saksi yang dipaksa suruh jadi saksi, mengakui kesalahannya bukan yang dilakukannya, jadi gila juga saksinya. Lalu ada orang ya nangkepin lagi orang yang lagi pada jadi kuli bangunan 2024 ya kan, ditangkepin. Hah? Lalu diputus bebas, dianggapnya apa? Gitu. Jadi kasus orang-orang stres akan menghasilkan putusan yang stres. Makanya daripada semua jadi stres, tersigma orang stres, termasuk hakim-hakim PK-nya, mendingan udah deh putus bebas. Jadi itu powernya. Sampai jangan sampai gue bilang gue sendiri yang waras, yang lainnya stres. Capek ya, jangan sampai. Makanya gue kasih saran. Powernya apa? Powernya itu. Nanti apa? Ya gue kan tergantung dari para pimpinan gue, Iya. Pak Oto Hasibuan dengan Pak Farad. Tapi kenapa? Firdaus gas, Rasman Arif siap, gas Fitra, gue gas. Tapi kan aku juga udah mengikuti alur cerita ini, Bang. Paling nggak punya trik apa yang harus digas, Bang? Itu rahasia gue lah, belum gue buka, ntar gue kebaca sama lawan-lawannya ini. Tenang aja itu, mau itu seri yang lain itu, biar makin bersinar ini tayangan, biar viral gitu loh. Lu nggak mau subrek lu banyak. Oke, siap ya. Salam hormat semuanya. Dapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap gratis. Rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artis dan Selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.